Shalom saudara, selamat pagi. Saya berharap saudara dalam keadaan sehat dan bersukacita. Kita bersyukur di pagi hari ini karena kita kembali lagi dalam renungan pagi spiritual. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan pembacaan kita pada kitab Keluaran 40 ayat 30 sampai ayat yang ke-33. Saya akan berikan judul Hidup yang Disucikan Sebelum Melayani Tuhan. Saya akan bacakan firman Tuhan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Ia menempatkan bejana pembasuhan di antara kemah pertemuan dan mezbah itu dan menuangkan air ke dalamnya untuk pembasuhan. Dengan air itu Musa, Harun, dan anak-anak Harun membasuh tangan dan kaki mereka. Ketika mereka masuk ke dalam kemah pertemuan dan mendekat ke mezbah, mereka membasuh diri seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Musa membuat pelataran di sekeliling kemah suci dan mezbah itu dan memasang tirai pada pintu gerbang pelataran itu. Demikianlah Musa menyelesaikan pekerjaan itu. Saudara, setelah seluruh perlengkapan kemah suci ditempatkan pada posisinya, Musa menempatkan bejana pembasuhan di antara kemah pertemuan dan mezbah, lalu mengisinya dengan air untuk membasuh. Bejana ini menjadi salah satu bagian penting dalam tata ibadah Israel, karena setiap imam yang hendak masuk ke dalam kemah pertemuan atau mendekati mezbah harus terlebih dahulu membasuh tangan dan kaki mereka. Ayat 31-32 mencatat bahwa Musa, Harun, dan anak-anak Harun membasuh tangan dan kaki mereka di bejana itu setiap kali mereka masuk ke dalam kemah pertemuan atau mendekati mezbah. Ini bukan sekedar tindakan kebersihan fisik, tetapi sebuah simbol dari kebenaran rohani yang sangat dalam. Allah yang berdiam di tengah umatnya adalah Allah yang kudus, sehingga siapapun yang datang melayani di hadapannya harus datang dengan kehidupan yang disucikan. Saudara, pembasuhan ini melambangkan kebutuhan manusia untuk disucikan sebelum datang kepada Allah. Para imam yang hari itu melayani di kemah suci harus tetap terus membasuh diri mereka. Ini menunjukkan bahwa orang yang melayani Tuhan pun perlu untuk disucikan secara terus-menerus. Pelayanan kepada Tuhan tidak membuat seorang otomatis kudus. Justru pelayanan lahir dari kehidupan yang terus dibersihkan oleh Tuhan. Menariknya saudara, ayat 33 menutup bagian ini dengan sebuah kalimat sederhana tetapi penting. Demikian Musa menyelesaikan pekerjaan itu, yang berarti bahwa Musa menyelesaikan tugasnya tepat seperti yang diperintahkan Tuhan. Setelah semuanya ditata sesuai perintah Tuhan, barulah kemah suci siap menjadi tempat di mana Allah menyatakan kehadirannya di tengah umat Israel. Ketaatan Musa dalam mengikuti setiap detail perintah Tuhan menunjukkan bahwa ibadah dan pelayanan kepada Allah harus dilakukan dengan sikap hormat dan kesadaran akan kekudusannya. Saudara, bagi orang percaya saat ini, gambaran pembasuhan ini menemukan makna yang lebih dalam melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Ia bukan hanya korban yang menebus dosa kita, tetapi juga ia menyucikan kita. Seperti yang Yesus katakan ketika membasuh kaki para muridnya dalam Yohanes 13. Orang yang telah dibersihkan tetap perlu terus dibersihkan dalam perjalanan hidupnya. Ini menunjukkan bahwa kehidupan orang percaya adalah kehidupan yang terus-menerus diperbaharui oleh kasih karunia Tuhan. Karena itu, bagian ini mengingatkan kita bahwa pelayanan kepada Tuhan tidak boleh hanya berfokus pada aktivitas atau jabatan rohani, tetapi kita perlu melihat dulu hati yang bersih dan kehidupan yang disucikan oleh Tuhan. Saudara, mari sejenak kita renungkan firman Tuhan yang sudah kita dengar. Saudara, sebelum kita sibuk melayani Tuhan, kita perlu terlebih dahulu untuk memeriksa hati kita di hadapan Tuhan. Apakah hidup kita sedang dibersihkan oleh firman Tuhan? Apakah kita juga datang kepadanya dengan hati yang rendah hati dan penuh pertobatan? Sebab pelayanan yang sejati lahir dari kehidupan yang telah terlebih dahulu disucikan oleh Tuhan. Biarlah kiranya firman hari ini mengingatkan kita bahwa melayani Tuhan bukan hanya soal apa yang kita lakukan baginya, tetapi juga tentang bagaimana hidup kita yang terus dibersihkan olehnya. Dan melalui karya Yesus Kristus yang menyucikan kita, biarlah kita datang kepada Tuhan dengan hati yang diperbaharui, sehingga setiap pelayanan kita lahir dari kehidupan yang kudus dan berkenan di hadapannya. Saudara, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap hal yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kami. Kami mau dan rindu untuk setiap kami kembali disucikan, kembali di refresh rohani kami Tuhan. Kami mau terus dibasuh oleh darah-Mu, mengalami terus pemrosesan yang membuat karakter kami menjadi semakin indah di hadapan Tuhan. Bahkan kami memiliki karakter seperti Kristus dalam kehidupan kami, dalam sikap kami melayani kepada Tuhan,
Dan ajar kami juga Tuhan untuk mau terus diproses lebih baik dari hari ke hari Tuhan. Dan biar kiranya Tuhan apapun yang kami lakukan itu semua berkenan kepada Tuhan, bahkan menyukakan hati Tuhan. Khususnya di pagi hari ini Tuhan, kami mendoakan setiap aktivitas dan kegiatan kami, biar kiranya Tuhan memberikan kami damai, kekuatan, dan sukacita dalam kehidupan kami. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi saudara, biarlah kiranya dimanapun berada, sehat badannya, kuat imannya, dan Tuhan Yesus memberkati.